Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini masih seputar kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga. Apalagi kalau bukan beberes, memasak, dan lain-lainnya ya. Untuk kali ini aku mau beresin kamar dulu ya teman-teman. Jadi ini adalah kamarku dan seperti biasa karena kamar ini adalah tempat keruntelan kami berempat. Jadi berantakannya itu Masya Allah. Sebelum aku rapikan bantalnya, di sini aku mau merapikan bagian spraynya dulu ya. Nah, karena kasurku ini di lantai gitu aja, nggak ada dipannya. Jadi ini sangat rawan untuk kotor ya teman-teman. Makanya setiap kali aku merapikan spraynya, selalu aku sempatkan untuk sapu-sapu di bagian kasurnya seperti itu. Nah, sekarang lanjut lagi, karena tadi sudah kita sapu-sapu semuanya, kita rapikan lagi di bagian ujung-ujung dari kasurnya, supaya lebih kuat gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi, kita rapikan bagian bantalnya. Untuk sarung bantalnya di sini warna-warni ya teman-teman. Aku cuma cari warna yang senada aja karena memang sarung bantal bawaan dari spraynya itu kan cuma 2, sedangkan bantalnya itu lebih dari 2. Jadi akhirnya ada sarung bantal yang warnanya berbeda dengan yang lainnya. Tapi tetap aku cari warna yang sedikit mirip atau warna yang senada. Lanjut aku merapikan selimut-selimutnya. Nah untuk selimut ini juga motifnya berbeda dengan spraynya ya teman-teman. Karena memang selimutnya ini bukan pasangan dari spraynya atau bukan bed cover dari spraynya itu. Jadi sudah pasti motifnya berbeda. Jadi untuk spray, selimut, dan juga bantalnya ini jauh banget dari kata estetik ya teman-teman. Tapi tetap saja aku syukuri karena yang penting kan semua masih berfungsi dengan normal ya. Kayak selimut juga masih bisa menghangatkan kita, spray dan juga bantalnya juga bersih, itu sudah lebih dari cukup. Syukur-syukur kalau suatu saat nanti bisa beli barang-barang yang estetik, jadi bukan hanya nyaman di badan tapi juga nyaman untuk dipandang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi untuk membersihkan area ruang tamu. Nah untuk area ruang tamu ini kebetulan barang-barang yang ada di lantai termasuk karpetnya ini kan sedang tidak ada di sini ya. Karena untuk karpet yang biasanya aku pakai di depan TV itu sedang dibawa oleh anak gadisku ke sekolah. Di sana lagi ada acara, jadi dibutuhkan karpet yang lumayan tahan air. Makanya akhirnya dia bawa karpet yang ada di depan TV. Jadi untuk di depan TV untuk sementara belum aku pasangin karpet lagi ya. Sebenarnya di rumah masih ada karpet lain, cuman biarin aja lah ya, belum ada yang mau duduk di situ juga. Oke lanjut lagi, sekarang aku mau merapikan area meja di sekitar TV. Untuk meja di sekitar TV ini setiap hari sudah pasti dirapikan ya, tapi berhubung kita hanya punya satu meja ini aja, jadi ya barang apapun ditaruhnya di meja ini. Kadang-kadang juga di meja belajar yang kecil itu, cuman kan lebih mudah naruh barang di meja ini gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang kita habis keluar kunci motor lah, dompet lah, apa gitu, kita langsung diletakin di meja ini. Jadi akhirnya meja ini tuh super duper berantakan banget. Nah setelah mejanya lumayan rapi, sekarang aku lanjut lagi untuk menyapu di area ruang tamu sini ya. Untuk ruang tamuku ini memang sedikit sekali barang-barangnya, sangat minimalis sekali. Dan memang barang-barang yang aku perlukan. Seperti contohnya yang ada di pojokan itu ya, yang tadi aku geser, sebenarnya itu adalah ember bekas yang aku modifikasi menjadi tempat penyimpanan. Aku kasih tutup supaya dia terlihat seperti meja bulat. Dan yang ada di samping ember yang aku angkat ini adalah tas besar dan juga ada satu kantong plastik merah besar. Itu sebenarnya bukan barang-barang atau termasuk perintilan di ruang tamu ya, tapi itu adalah tas besar dan juga kantong plastik yang mau aku bawa untuk pulang kampung nanti. Jadi video ini aku ambil setelah aku packing persiapan untuk pulang kampung. Nah mungkin saat teman-teman menonton videoku ini aku sudah ada di kampung ya, karena untuk upload satu buah video itu tetap memerlukan waktu ya teman-teman. Jadi kecil sekali kemungkinan aku tag hari ini lalu aku share ke kalian di hari itu juga. Memang sih kadang-kadang seperti itu, tapi sangat jarang sekali ya. Jadi aku tetap memerlukan waktu untuk mengedit, untuk dubbing juga sampai video ini benar-benar siap untuk di-share ke kalian. Biasanya kalau misalnya bikin video seperti ini, aku tag hari ini, besok baru siap untuk aku share ke kalian. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut lagi, setelah aku rapikan dan juga aku sapu-sapu seluruh rumah, sekarang aku mau melanjutkan ke dapur ya. Seperti biasa di dapur selalu tersedia cucian piring yang menunggu untuk quality time sama aku. Jadi kali ini aku mau nyuci piring dulu ya. Berhubung hari ini aku nggak masak, jadi benar-benar makan itu apa yang ada di stok aja.
Karena aku paling gak suka kalau misalnya mau ditinggal pulang kampung ternyata di dalam kulkas itu masih ada stok makanan matang yang masih tersisa gitu. Kecuali kalau disimpannya di dalam freezer itu beda hal lagi ya teman-teman. Karena memang kalau di dalam freezer itu bakalan jauh lebih tahan lama. Apalagi kalau kita menyimpannya dalam keadaan yang baik, benar-benar masih dalam keadaan fresh, terus udah gitu tertutup rapat, jadi benar-benar aman bisa sampai berbulan-bulan. Nah, berhubung yang lain sudah pada makan semua, jadi tinggal aku aja yang belum makan. Jadi kali ini aku mau nyuci piring dulu, setelah itu aku pengen bikin gado-gado ala kadarnya. Entah itu gado-gado, entah itu pecel ya. Pokoknya saat ini aku tuh punya kangkung sama apa namanya yang putih-putih itu sama tauge. Terus aku juga masih punya bumbu kacang. Nah, bumbu kacangnya iti. Bumbu kacangnya ini baru sekedar kacang goreng di blender gitu doang, jadi belum berbumbu gitu. Jadi bukan bumbu kacang berarti ya, ada kacang blenderan gitu, kacang halus gitu loh. Nah, nanti aku pengen bikin si kangkung, toge, dan juga bumbu kacangnya itu aku campur jadi satu. Jadi nggak ngerti namanya apa nanti ya. Bumbunya juga pokoknya ya sisa-sisa bumbu yang ada di dalam kulkas, ada cabai, ada apa nanti aku campurin jadi satu. Tapi sebelum itu aku mau nyelesain nyuci piring dulu ya. Kalau teman-teman tanya kenapa harus nyuci piringnya sekarang, kenapa nggak nanti aja sekalian gitu kan? Karena memang aku pengen makan dengan tenang gitu loh teman-teman. Karena sebenarnya aku tuh udah lapar banget, udah pengen makan, udah capek beberes, terus udah gitu udah packing juga. Jadi udah bener-bener lapar banget, tapi karena di dapur ini masih ada cucian piring, kalau misalnya aku masak dulu, terus udah gitu aku makan, namanya habis makan kan jadi kenyang, jadi ngantuk gitu ya, apalagi dalam kondisi badan capek. Nah, aku pengen nanti setelah aku makan itu kerjaan udah beres gitu loh. Jadi aku lebih memilih cuci piring dulu, setelah itu baru aku bikin si sayur-sayuran ini. Jadi nanti setelah masakan mateng, tinggal cuci-cuci bekas-bekasnya aja sedikit, setelah itu aku bisa langsung makan deh. Dan gak terasa cuci piringku sudah selesai, sekarang aku lanjut lagi untuk mencuci kangkung dan juga mencuci taugenya. Gak terasa ya teman-teman, kalau di video ini kerjaan itu seperti kayak disulap, jadi cepet banget selesainya. Padahal kalau kenyataannya untuk nyuci piring seperti ini, seenggaknya butuh waktu 5-10 menit. Tapi kalau di video, dalam jangka waktu sekian detik aja udah selesai. Keren ya teman-teman. Mungkin kalau dunia nyata bisa diedit, semua isi dunia bakalan kacau kali ya. Antara kacau atau bakalan semuanya lancar jaya, entahlah ya. Sudah cukup menghayalnya, kita lanjut lagi aja sekarang mau merebus si sayur-sayuran ini. Supaya cepat selesai dan juga cepat makan. Oke, ini sayur-sayurannya sudah aku cuci bersih semuanya. Terus yang ada di dalam tin wall pink ini adalah kacang yang sudah aku blender. Terus di sini aku mau pakai 3 buah cabai rawit merah. Ditambah lagi garam, langsung aja diulek-ulek seperti ini. Nah, kalau sudah halus, kita masukkan kacang yang sudah dihaluskan juga. Jadi bumbunya sudah halus, kacangnya juga sudah halus. Nah, berhubung cabenya ini aku pakai cabai yang mentah, jadi nanti pada saat aku encerkan bumbunya, itu aku mau pakai air yang mendidih gitu ya teman-teman, supaya supaya enak aja. Terus udah gitu menjaga aja, takutnya ini kan cabai mentah, takut bikin mules gitu loh teman-teman. Seenggaknya kalau diencerkan menggunakan air panas atau air mendidih itu kan mudah-mudahan cabainya sedikit lebih matang gitu ya. Lanjut lagi, sekarang airnya sudah mendidih, jadi langsung aku masukkan kangkungnya. Terus udah gitu aku kasih sedikit garam, diratakan seperti ini ya. Lanjut ditutup. Dan setelah ini lanjut lagi aku menyelesaikan membuat bumbunya. Nah, ini bumbunya bumbu apa ya kalau kayak gini? Entah bumbu gado-gado juga aku rasa bukan, bumbu pecel juga aku rasa bukan. Jadi yang penting bumbu kacang gitu aja. Terus udah gitu karena hanya aku yang mau makan ini, jadi ya sesuai selera aku aja. Selera aku nggak aneh-aneh gitu teman-teman, yang gampang-gampang aja. Yang penting mah sehat, halal gitu, insya Allah enak untuk dimakan. Oke, sekarang aku sudah mulai untuk mengencerkan bumbunya ya. Tadi aku sudah bikin air panasnya, sudah aku tuang juga. Lanjut, di sini kangkungnya juga sudah mateng karena untuk sayuran kangkung kayak gini kan rebusnya sebentar banget ya. Jadi dimasukkan ke dalam air mendidih, tutup sebentar, sudah mendidih lagi juga itu sudah layak untuk dimakan. Nah, di sini kangkungnya mau aku pindahkan ke dalam wadah dulu. Ini wadahnya aku pakai yang ada penirisnya gini ya, teman-teman.
supaya airnya bisa menetes ke bawah, terus udah gitu kangkungnya jadi lebih keset gitu, lebih kering gitu loh. Nah, untuk air rebusan untuk merebus tauge-nya, aku masih tetap menggunakan air rebusan bekas kangkungnya ya. Ya ini masih aku anggap masih sehat lah ya, nggak ngerti harusnya bagaimana, tapi menurutku kayak gini juga masih oke aja sih. Lanjut lagi, togenya sudah masuk ke dalam panci dan sekarang sudah waktunya untuk diangkat lagi. Karena toge ini sama aja kayak kangkung ya, malah lebih ringkes lagi karena direbus bentar banget juga ini sudah layak makan. Setelah direbus, toge ini aku taruh bersisihan dengan kangkungnya. Seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk dimakan sendiri ini mah super duper gampang. Apalagi di sini aku punya kerupuk. Ini kerupuk ikan, aku beli seharga 2.500. Murah meriah banget ya teman-teman. Bahkan harga 2.500 itu adalah penuh satu plastik itu. Jadi tadi udah sempet aku makan beberapa lembar. Nah, kalau untuk kangkungnya, ini aku beli satu ikatan kangkung yang besar, harganya Rp4.000. Terus untuk togenya, kalau nggak salah harganya Rp2.000. Nah, kalau untuk bumbu kacangnya itu beli beberapa waktu yang lalu ya. Jadi itu masih ada sisa kacang yang sudah dihaluskan. Jadi ya sudahlah kita manfaatkan aja. Pokoknya makan kali ini sudah lapar, terus udah gitu disuguhi dengan makanan-makanan kesukaanku. Jadi aku tuh suka banget sama yang namanya sayuran. Jadi menurutku ini adalah makanan yang istimewa juga. Nah, di sini aku tidak hanya makan sayuran aja ya teman-teman, tapi aku juga makan nasi. Jadi sayuran ini mau aku tambahin nasi juga, tapi tentunya di piring yang berbeda ya teman-teman. Terus udah gitu ditambah makan kerupuk. Oh, Masya Allah, sudah aku bayangkan rasanya itu enak banget. Mungkin teman-teman yang pengen coba silahkan bikin di rumah ya, untuk bumbunya sesuai selera kalian aja, karena aku pun bikin asal-asalan aja. Bahkan aku aja nggak pakai bawang putih karena bawang putihku udah habis. Oke lah teman-teman, jadi sekarang aku sudah mau makan. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang barangkali baru menemukan channel aku, baru menonton videoku, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka dengan videoku. Dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. See you next video. Bye.